Bapak Ibu ya, pada kesempatan hari ini materi yang saya sampaikan terkait kebijakan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, di mana dasar hukum pembentukan dan pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ini ada beberapa ya Bapak Ibu, banyak peraturan-peraturan terkait ya Bapak Ibu ya. Namun mungkin Bapak Ibu jika ingin fokus seperti itu ya, ada beberapa yang betul-betul tentang terkait jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 29 Tahun 2020, kemudian Peraturan BKN Nomor 21, kemudian, yang saat ini yang baru saja, muncul ya Bapak Ibu ya, baru terbit seperti itu ya, Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022, di mana ini memang, secara umum ya Bapak Ibu, pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional, tidak terkhusus terkait CFBBJ, namun ada beberapa hal yang baru ya Bapak Ibu terkait CF. Jadi, Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 ini juga terkait lah Bapak Ibu ya dengan, eee, CFBBJ nantinya. Baik, selanjutnya, bagaimana tugas dan peran instansi pengguna CFBBJ. Jadi Bapak Ibu, instansi pengguna sendiri ya, instansi pengguna CFBBJ sendiri itu adalah instansi pemerintah yang mengimplementasikan terkait CFBBJ. Jadi, instansi, Bapak Ibu ya, yang memiliki CFBBJ seperti itu ya, itu adalah instansi pengguna CFBBJ. Di mana, instansi pengguna ini ya Bapak Ibu itu memiliki tugas dan perannya. Antara lain tugas dari instansi pengguna CFBBJ adalah menyusun manajemen penugasan CFBBJ. Manajemen penugasan di sini, dapat diatur ya Bapak Ibu, dibentuk itu di awal tahun Bapak Ibu. Nah, biasanya yang menyusun ini adalah kepala UKBBJ, di mana manajemen penugasan CFBBJ ini untuk memanage ya Bapak Ibu ya, supaya, penugasan-penugasan ini optimal, penugasan CFBBJ di UKBBJ ini optimal, seperti itu. Kemudian menyusun manajemen pembinaan, jadi seperti diklat-diklat yang dibutuhkan oleh CFBBJ, kemudian uji kompetensi yang dibutuhkan oleh CFBBJ itu perlu di-manage ya Bapak Ibu ya, jadi ada tertata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain itu melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi JFBBJ. Nah, ini juga perlu dilakukan ya Bapak Ibu oleh instansi pengguna untuk memantau dan mengevaluasi apakah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang ada di instansi Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti hukum yang tadi saya sampaikan ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari Permenpan, kemudian dari per-PKN apakah sudah sesuai selama ini dari mungkin, tata caranya mereka naik pangkat seperti itu ya Bapak Ibu ya, kemudian apa yang dikerjakan apakah sudah sesuai, seperti itu. Kemudian, selanjutnya tugas instansi pengguna ini juga melakukan pengelolaan database Bapak Ibu. Nah, pengelolaan database di sini, ini juga penting ya Bapak Ibu ya, seperti jumlah CFBBJ aktifnya, kemudian, bagaimana angka kredit saat ini CFBBJ yang ada, sehingga terlihat, seperti kebutuhan angka kreditnya apakah kurang, seperti itu. Dan ini selanjutnya adalah koordinasi dengan instansi pembina untuk pembinaan karir. Nah, ini, koordinasi ini juga penting ya Bapak Ibu ya, koordinasi dengan instansi pembina, seperti misalkan tadi ya Bapak Ibu ya, dari hasil pemantauan dan evaluasi implementasinya bagaimana, nah itu perlu mungkin ada yang perlu dikoordinasikan, nah itu juga perlu dilakukan koordinasi dengan instansi pembina. Kemudian database, dari pengelolaan database, adanya kenaikan jenjang, adanya kenaikan pangkat golongan, maka perlu juga dikoordinasikan dengan instansi pembina untuk pembinaan karir CFBBJ yang ada di instansi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada dan tugas-tugas lain, berdasarkan perundang-undangan. Nah, selain itu Bapak Ibu ada peran pembinaan pemerintah provinsi Bapak Ibu, di mana pemerintah provinsi ini melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional pengelola daripada jasa di lingkungan pemerintah provinsi. Nah, kemudian pemerintah provinsi juga dapat melakukan pembinaan terhadap CFBBJ pada kabupaten atau kota di wilayah provinsi melalui koordinasi dengan instansinya. Jadi pemerintah provinsi ini juga didorong ya Bapak Ibu ya, juga turut ikut membantu pembinaan, kabupaten atau di kota di wilayah provinsinya. Nah, selanjutnya terkait sumber daya manusia PBJ Bapak Ibu ya, bahwa, sesuai dengan pasal 74 ayat 2, 74 A ya Bapak Ibu ya, bahwa KL Pemda ini wajib memiliki pengelola PBJ sebagai pekerja pemilihan atau pejabat pengadaan. Nah,
posisinya, dari pengelola PBJ atau JFPBJ ini adalah berada di sumber daya pengelola fungsi PBJ. Jadi, sumber daya manusia PBJ ini terdiri dari 3 ya Bapak Ibu ya. Ada sumber daya pengelola fungsi PBJ, sumber daya perancang kebijakan, dan sistem PBJ, kemudian sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Nah, untuk pengelola PBJ sendiri itu berada di sumber daya pengelola fungsi PBJ, seperti itu. Di mana sumber daya pengelola fungsi PBJ itu sebenarnya terdiri dari 2 ya Bapak Ibu, yaitu pengelola PBJ JFPBJ dan personel lainnya atau non JFPBJ. Kemudian bagaimana mekanisme pengangkatan dalam JFBBJ? Jadi, mekanisme pengangkatan ke dalam JFBBJ ini ada 6 mekanisme Bapak Ibu. Nah, mekanisme yang pertama yaitu pengangkatan pertama, yaitu melalui formasi CPNS. Jadi ini, dapat dilakukan ketika ada pembukaan formasi CPNS ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain, di mana perpindahan dari jabatan lain inilah yang saat ini, dilakukan LKPP ya, terselenggara oleh LKPP tanpa batas waktu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, eee, PPK-JFPBJ ini juga sama seperti formasi CPNS ya Bapak Ibu ya, jadi harus ada, memang ada pembukaan gitu ya Bapak Ibu ya, seleksi, P3K-JFPBJ seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah promosi, kemudian 5 adalah penyusunan atau in-passing, di mana ini sudah selesai penyelenggaraannya ya Bapak Ibu ya, selesai di 6 April 2021, dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional juga sudah selesai di 31 Desember 2021. Nah, kemudian bagaimana penugasan pengelola BPJ, Bapak Ibu bisa melihat di pasal 10 Permen 29 atau di LKPP nomor 7 tahun 2021 bahwa pengelola BPJ ini dapat ditugaskan sebagai pokja pemilihan yang berkedudukan di UKBPJ, kemudian sebagai pejabat pengadaan yang berkedudukan di UKBPJ, namun penugasannya dapat di Satker atau OPD. Kemudian pengelola BPJ juga dapat ditugaskan sebagai PPK, di mana kedudukannya dapat di UKBPJ maupun di Satker atau OPD, tergantung penugasannya, seperti itu. Nah, selain tugas-tugas yang tadi ya Bapak Ibu ya, pengelola PBJ ini juga dapat diberikan tugas lain Bapak Ibu, seperti tim kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kemudian panitia pengadaan badan usaha pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, kemudian tim pengelola KP11 UKPBJ, dan tugas lain yang berkaitan dengan PBJ. Nah, ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait kedudukan ya Bapak Ibu ya, nanti, mungkin bisa lebih jelasnya Bapak Ibu terkait kedudukan dan penugasan bagi, JFPBJ yang berkedudukan di UKPBJ, di KL Pemda ini dapat ditugaskan sebagai pokja pemilihan di mana tempat tugasnya adalah di UKPBJ. Nah, bagi JFPBJ yang berkedudukan di UKPBJ ini penugasannya, eee sebagai PP, apabila ditugaskan sebagai PP ini dapat ditugaskan penempatan tugasnya adalah di Satker, tapi tetap kedudukannya di UKPBJ. Nah, untuk UKPBJ di kementerian lembaga yang memiliki banyak Satker dan tersebar ya Bapak Ibu ya, ini perlu adanya namanya Satlak atau Satpel, di mana berasal dari pengelola PBJ. Perlu ada koordinator Satlaknya atau Satpelnya Bapak Ibu, di mana juga perlu dibentuk Satlak Bapak Ibu. Nah, jadi bagi JFBBJ yang berkedudukan di UKBBJ di kementerian lembaga yang memiliki banyak satker, apabila ditugaskan sebagai pokja pemilihan, tempat tugasnya bisa di satleknya. Kemudian begitu juga dengan PP dapat ditugaskan di satleknya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, untuk, JFBBJ yang ditugaskan menjadi PPK, ini bisa berkedudukan di UKBBJ maupun di Satker atau OPD, tergantung dengan, penugasannya, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait mekanisme untuk penugasan, Bapak Ibu. Jadi, penugasan sebagai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan ini ada mekanismenya, Bapak Ibu. Nah, untuk CFPBJ yang ditugaskan menjadi pokja pemilihan ini ditetapkan oleh Kepala UKPBJ dan penugasan pokja pemilihan dilakukan oleh Kepala UKPBJ. Nah, ketika CFPBJ ini ditugaskan menjadi pejabat pengadaan, Kepala UKBJ ini perlu berkoordinasi dengan PLKPA untuk menginformasikan, konfirmasi begitu ya Bapak Ibu data pengadaan yang ada di OPD atau Satker tersebut. Kemudian berdasarkan hasil konfirmasinya, Kepala UKBJ ini akan menginformasikan rencana penugasan pengelola PBJ sebagai pejabat pengadaan pada Satker atau OPD untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaannya. Nah, ketika ditugaskan, membantu PA dan KPA, PA, KPA dan PPK ini
ada juga Bapak Ibu ya mekanismenya. Nah, mekanismenya adalah, ketika ditugaskan menjadi PA atau KPA, PA-KPA ini perlu mengirimkan surat kepada Kepala UKBJ untuk meminta bantuan pengelola PBJ dalam melaksanakan tugas PA-KPA. Nah, nanti dari surat tersebut, Kepala UKBJ ini akan menerbitkan ST untuk pengelola PBJ yang akan ditugaskan membantu PA-KPA. Sama halnya ketika penugasan membantu PPK Bapak Ibu. Jadi PPK ini perlu mengirim surat kepada Kepala UKBJ untuk meminta bantuan pengelola PBJ dalam melaksanakan tugas PPK. Nah, dari situ Kepala UKBJ akan menerbitkan ST untuk pengelola PBJ yang akan membantu PPK. Sehingga ketika JFPBJ ini akan ditugaskan membantu PA, KPA maupun membantu PPK, perlu adanya surat tugas dari Kepala UKBBJ. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal ya Bapak Ibu ya, salah satu tugas instansi pengguna CFPBJ adalah manajemen penugasan ya Bapak Ibu, yang melakukan manajemen penugasan untuk jabatan fungsional pengelola barang dan jasa. Di mana manajemen penugasan ini diterapkan setiap awal tahun berjalan oleh Kepala UKBBJ, di mana tugas manajemen ini memproyeksikan rencana penugasan setiap pengelola PBJ pada tahun tersebut sebagai acuan pengelola PBJ ketika menyusun SKP pada awal tahun. Nah, ketika kita membuat manajemen penugasan ada beberapa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan Bapak Ibu ya. Antara lain jumlah pengelola PBJ aktifnya, kemudian jumlah paket dan jenis metode pemilihan pada sirup, kemudian jumlah satker atau OPD yang dilayani UKPBJ, dan pemerataan kerja dan pengalaman dalam PBJ, kemudian target angka kredit minimal pengelola PBJ setiap tahun, seperti itu. Jadi, dapat ada beberapa pertimbangan objektif sehingga nanti, dapat tersusun manajemen penugasan. Nah, namun Bapak Ibu, dari 5 pertimbangan tadi itu tidak menutup kemungkinan terdapat pertimbangan-pertimbangan lain, seperti itu. Nah, ini terkait manajemen penugasan ya Bapak Ibu ya. Jadi, KL atau Pemda yang memiliki satker OPD ini perlu tadi ya Bapak Ibu ya, menyusun, mengidentifikasi, pekerjaan-pekerjaan yang ada, baik pekerjaan non paket maupun pekerjaan pengadaan. Nah, kemudian di mana pekerjaan paket-paket pengadaan ini nanti di-input pada sirup ya Bapak Ibu ya, perlu di-input pada sirup. Nah, dari paket pengadaan yang sudah di-input pada sirup, Kepala UKBBJ ini nanti yang akan membagi penugasannya ya Bapak Ibu ya, dengan pertimbangan objektif yang tadi, seperti itu. Nah, nanti Kepala UKBBJ inilah nanti menugaskan ke pengelola PBJ aktif. Nah, apabila yang berkedudukan di UKBBJ kementerian lembaga atau Pemda, yang tadi Bapak Ibu apabila tidak memiliki banyak sektor atau OPD berarti ya Bapak Ibu. Nah, nanti Kepala UKBBJ ini langsung menugaskan kepada pengelola PBJ aktif dari sirup yang tadi ya Bapak Ibu, dari paket yang tadi yang sudah terdata di sirup, dibagikan nih ke PBJ aktifnya sebagai Pokja atau sebagai PP. Nah, apabila kasusnya adalah untuk di kementerian lembaga yang memiliki satker, banyak ya Bapak Ibu ya, tersebar, nanti kepala UKPBJ ini akan dari paket sirup yang tadi ada, itu akan disampaikan ke koordinator. Tadi makanya perlu dibentuk koordinator satpel ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian koordinator inilah yang akan membagikan ke pengelola PBJ aktif, itu akan menjadi Pokja atau menjadi PP, di bagian satpel tersebut. Nah, selanjutnya terkait insentif dan kelas jabatan JFBBJ. Nah, untuk komponen penghasilan atau take home pay JFBBJ ini, untuk kementerian lembaga itu ada di gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, dan honor kelebihan paket yang berdasarkan PMK nomor 60, PMK 02 2021. Sedangkan untuk Pemda itu komponennya adalah gaji pokok, tunjangan fungsional JFBBJ, dan TPP. Nah, untuk kelas jabatan JFPBJ sendiri ini berdasarkan peraturan LKPP nomor 4 tahun 2022 itu jenjang JFPBJ pengelola PBJ pertama itu kelas jabatan 8. Nah, untuk pengelola PBJ muda itu 10 dan pengelola PBJ madya itu ada 12. Kemudian selanjutnya terkait pemberhentian JFPBJ, ya Bapak Ibu. Jadi JFPBJ ini dapat berhenti atau diberhentikan ya Bapak Ibu ya. Pertama dengan beberapa hal. Yang pertama adalah mengundurkan diri dari jabatan, kemudian diberhentikan sementara sebagai PNS, kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara,
kemudian ada menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, kemudian ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan, di mana tidak memenuhi persyaratan ini tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki CFPBJ, atau tidak memenuhi standar kompetensi CFPBJ. Nah, untuk pemberhentian di poin 1 dan 6 ini tidak dapat diangkat kembali ke dalam CFPBJ. Kemudian untuk 2, 3, 4, dan 5 untuk poin 4 ini dapat diangkat kembali Bapak Ibu ke dalam CFBJ sesuai jenjang jabatan terakhir, namun dengan harus ada ketersediaan kebutuhan atau lowongan di instansi tersebut. Nah, untuk poin yang kelima ini, apabila akan diangkat kembali ini dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan harus tersedia kebutuhan atau lowongan. Yang selanjutnya terkait pelatihan JFPBJ, jadi program pelatihan PBJ ini ada terkait fungsional dan teknis Bapak Ibu. Nah tentunya jika terkait untuk jabatan fungsional pelaporan dan barang jasa kita fokus pada program pelatihan fungsional, di mana program pelatihan fungsional ini terdiri dari pembentukan dan penjenjangan. Nah untuk penjenjangan ini aja penjenjangan pertama, muda, dan madya. Kemudian kita lihat, terkait untuk kewajibannya ya Bapak Ibu ya untuk CFPBJ sesuai dengan mekanisme. Nah untuk mekanisme pengangkatan pertama ya Bapak Ibu ya, itu yaitu dari formasi CPNS. Nah ini, disarankan ya Bapak Ibu ya, untuk pelatihan pembentukan ini tidak wajib, tapi disarankan untuk mengikuti, karena pelatihan pembentukan ini akan, mengajarkan terkait ke JFPBJ seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian, eee, yang wajib untuk pengangkatan pertama atau dari formasi CPNS ini wajib Bapak Ibu, pelatihan penjenjangan pertama. Jadi ketika sudah diangkat maksimal itu 3 tahun setelah pengangkatan, wajib mengikuti pelatihan penjenjangan pertama. Nah untuk JFBBJ dari mekanisme pengangkatan, perpindahan, promosi, penyusunan atau in-passing atau penyetaraan, itu yang disarankan atau itu hanya pelatihan pembentukan. Nah, untuk pelatihan penjenjangan ini tergantung kebutuhannya, seperti itu. Misalkan, yang pertama mau ke muda, nah itu dirasa portofolionya untuk ke muda itu kurang, seperti itu, atau dirasa membutuhkan pelatihan untuk uji kompetensi penjenjangan, maka baru, dipersilahkan seperti itu Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan penjenjangan. Jadi tidak wajib tapi, disarankan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya terkait pembeda pekerjaan bagi CFBJ ya Bapak Ibu. Jadi, yang membedakan pekerjaan CFBJ itu, dari pertama muda atau madya adalah berdasarkan metode pemilihan. Nah, untuk CF pertama ini metode pemilihannya, di mana ini adalah, level 2 ya Bapak Ibu ya. Metode pemilihannya adalah pengadaan langsung, tender cepat, dan e-purchasing. Nah, untuk muda di mana di level 3 ini, metode pemilihan adalah tender, seleksi, dan penunjukan langsung. Nah, untuk di madya ini adalah tender atau seleksi internasional, pengadaan badan usaha pelaksana KPBU, atau pekerjaan terintegrasi. Nah, Bapak Ibu, standar kompetensi bagi JFPBJ ini dapat dilihat di Permen Nomor 52 Tahun 2020, di mana standar kompetensi JFPBJ ini yaitu SKJ ini ada perencanaan pengadaan, ada pemilihan penyedia, ada pengelolaan kontrak, dan ada pengelola PBJ secara swakelola. Nah, dari hasil SKJ inilah yang dijadikan sebagai tugas JFPBJ yang berada di Permenpan Nomor 29. Sehingga tugas JFPBJ adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian pembinaan penyedia barang jasa pemerintah, kemudian pengelolaan kontrak, dan pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Selanjutnya terkait, tugas beda jenjang. Jadi Bapak Ibu pengelola BPJ ini idealnya bekerja sesuai, jenjang jabatannya tentunya ya Bapak Ibu ya. Namun, dengan berdasarkan pertimbangan seperti itu dimungkinkan pengelola BPJ itu mengerjakan tugasnya di beda jenjang. Mungkin dengan karena adanya tidak terdapat atau belum tersedia pengelola BPJ yang mencukupi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, atau, tadi ya ada manajemen penugasan yang tujuannya adalah pemerataan beban kerja dan pengalaman kerja. Nah, itu dihubungkan dengan ketentuan, hanya boleh turun satu jenjang, hanya boleh naik satu jenjang, mohon maaf. Naik itu hanya boleh satu jenjang, di mana ketika
seorang, pengelola BPJ ini melakukan pekerjaan di jenjang di atasnya, maka angka kredit yang diperoleh itu maksimal 80%. Nah, kemudian pengelola BPJ ini boleh mengerjakan jenjang di bawahnya hingga 2 jenjang, di mana ketika mengerjakan, di jenjang di bawahnya, maka angka kredit yang diperoleh adalah, 100% dari angka kredit di jenjang yang ia kerjakan, seperti itu. Hmm. Nah, jadi Bapak Ibu, kegiatan pengelola BPJ ini tentunya, bisa mendapatkan angka kredit ya Bapak Ibu ya, di mana kegiatan pengelola BPJ yang bisa mendapatkan angka kredit ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu pada lampiran 1 dan lampiran 2 Permenpan Nomor 29 Tahun 2020. Di mana lampiran 1 ini berisikan tugas jabatan fungsional, jadi tugas utamanya, yaitu tadi seperti sesuai yang SKJ tadi ya Bapak Ibu ya, perencanaan pengadaan, pemindahan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelola pengadaan barang jasa pemerintah itu secara swakelola. Nah, di lampiran 2 itu ada kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan pengembangan profesi ini isinya ya Bapak Ibu butir kegiatannya adalah perolehan ijazah atau gelar pendidikan, kemudian pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pengadaan barang jasa, kemudian penerjemahan atau penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengadaan barang jasa, kemudian penyusunan standar atau pedoman petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pengadaan barang jasa, kemudian pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang pengadaan barang jasa, atau kegiatan lain yang mendukung untuk, pengembangan profesi bagi CFBPJ tersebut. Nah, kemudian ada juga kegiatan penunjang CFBPJ Bapak Ibu, antara lain yaitu pengajar atau pelatih di bidang pengadaan barang jasa, kemudian keanggotaan dalam tim penilaian atau tim uji kompetensi, kemudian perolehan penghargaan atau tanda jasa, kemudian perolehan gelar ijazah, dan pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pengelola PBJ. Nah, selanjutnya terkait target angka kredit minimal per tahun. Jadi seorang, pengelola BBJ ya Bapak Ibu ya, itu ada target angka kredit minimal per tahunnya Bapak Ibu. Nah, untuk pengelola BBJ pertama ini target angka kredit minimal per tahunnya adalah 12,5. Untuk pengelola BBJ muda ini adalah 25 dan pengelola BBJ madya adalah 37,5. Nah, untuk pengelola BBJ madya itu ya Bapak Ibu sebesar 37,5 ini dikecualikan bagi pengelola BBJ madya dengan pangkat golongan 4C. Karena ini adalah pangkat, tertinggi ya, Bapak, ya, pangkat golongan tertinggi sehingga dikecualikan dari target angka kredit minimal per tahun. Namun, nantinya si pengelola BPJ Madya yang pangkat golongan 4C ini ada namanya angka kredit pemeliharaan, seperti itu. Nah, kemudian terkait target angka kredit minimal per tahun ini ya, Bapak, Ibu, ya. Nah, ini capaian angka kredit ini ditetapkan paling tinggi 150% dari target minimal. Jadi, ketika Bapak Ibu, mengumpulkan angka kredit, maka capaian angka kredit yang Bapak Ibu peroleh itu paling tinggi maksimal 150%. Nah, kemudian capaian angka kredit itu merupakan akumulasi angka kredit tugas jabatan, kegiatan pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Nah, selanjutnya terkait ketentuan yang ada di penilaian Bapak Ibu. Nah, untuk tugas jabatan Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa capaian angka kredit pengelola PWJ ini ditetapkan paling tinggi adalah 150% dari target angka kredit minimal. Nah, ketentuan terkait pengembangan profesi ini bahwa, pengelola PBJ Bapak Ibu itu wajib mengumpulkan, angka kredit dari pengembangan profesi, itu ketika yang bersangkutan itu adalah ahli muda akan naik jenjang ke ahli madya. Jadi dari 3D mau ke 4A ya Bapak Ibu ya, itu wajib mengumpulkan pengembangan profesi sebanyak 6 angka kredit. Nah, kalau ketentuan terkait kegiatan penunjang Bapak Ibu, nah kegiatan penunjang ini diberikan angka kreditnya, akumulasinya Bapak Ibu ya, paling tinggi adalah 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Ini akumulasi Bapak Ibu. Jadi bukan ketika Bapak Ibu mengajukan setiap tahun, tapi akumulasinya gitu, 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Nah, ada beberapa ketentuan, perhitungan untuk penghitungan angka kredit Bapak Ibu. Jadi kan, angka kredit ini itu maksimal 150% ya Bapak Ibu ya. Nah, namun ada butir kegiatan yang dikecualikan, dapat diperhitungkan itu dapat, lebih dari 150%. Nah, itu ya ketika Bapak Ibu mengajukan pengembangan profesi.
Nah, ketika Bapak Ibu mengajukan pengembangan profesi yaitu memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas pengelola BPJ, di mana angka kreditnya adalah 25% dari angka kredit kenaikan pangkat, maka ketika Bapak Ibu mengajukan ke butir kegiatan tersebut, maka angka kreditnya bisa lebih dari 150%. Jadi dikecualikan dari maksimal tadi. Nah, kemudian terkait kegiatan penunjang yang ketentuannya akumulasi adalah 20%, itu juga dikecualikan Bapak Ibu, ada case khusus untuk butir kegiatan penghargaan atas prestasi kerja. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan penghargaan atas prestasi kerja tingkat internasional, angka kreditnya adalah 35% dari angka kredit kenaikan pangkat dan tingkat nasional adalah 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Nah, inilah makanya ke butir kegiatan ini dikecualikan Bapak Ibu dari ketentuan angka kredit kegiatan penunjang maksimal 20%. Nah, kemudian selain dua hal tadi, Bapak Ibu, ada case khusus lagi, yaitu untuk butir kegiatan memperoleh penghargaan atau tanda jasa Satya Lancana Karya Satya, di mana untuk penghargaan ini dapat dinilaikan angka kreditnya meskipun diperoleh sebelum jadi JFBBJ, Bapak Ibu. Nah, namun yang dapat dinilaikan itu hanya tanda jasa Satya Lancana Karya Satya yang diperoleh terakhir seperti itu. Ada 10 dengan misalkan pengelola BPJ ini 10 memiliki 10 dan 20. Nah, yang dapat diajukan hanya yang 20 saja, yang 10 tidak dapat diajukan seperti itu. Ini sama terkait hal yang tadi Bapak Ibu yang dikecualikan, ketentuan wilayah yang dikecualikan ini berdasarkan lampiran 2. Nah, selanjutnya terkait penyesuaian SKP pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koor dan subkoor. Nah, ini sesuai edaran Kepala BKN ya Bapak Ibu ya. Nomor 3 SE 2 2021 tanggal 11 2021 tentang penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koor dan subkoor, di mana pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi oleh pejabat fungsional yang terkait itu diberikan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Penambahan tersebut hanya berlaku dan dapat dicantumkan dalam penyusunan SKP tahun 2021. Nah, contoh pencantumannya ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi akumulasi langsung Bapak Ibu 25% dari kebutuhan angka kredit untuk naik ke jenjang selanjutnya. Jadi langsung berapapun Bapak Ibu menyampaikan kegiatannya, nanti angka kreditnya hanya 25%-nya tadi. Itu sudah cukup banyak ya Bapak Ibu, sudah cukup besar. Nah, ini selanjutnya terkait kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi pengelola PBJ. Mungkin akan saya langsung ke slide selanjutnya untuk detailnya. Nah, bagi pengelola PBJ dari 3A ke 3B itu ya Bapak Ibu, itu membutuhkan angka kredit sebesar 50 dan maksimal ya Bapak Ibu ya akumulasinya untuk penunjang itu adalah 10 angka kredit untuk akumulasinya. Nah, kemudian apabila ada kelebihan angka kredit itu dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya. Nah, ketika ahli pertama 3B mau ke 3C, itu kebutuhan angka kreditnya adalah 50 angka kredit juga Bapak Ibu. Di mana angka kredit akumulasi penunjang itu maksimal 10 angka kredit dan apabila ada kelebihan angka kredit tidak dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya karena sudah ada perbedaan jenjang jabatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk pengelola PBJ ahli pertama yang akan ke muda, maka kebutuhan angka kreditnya adalah sebesar 100 seperti itu. Nah, kemudian ketika ahli muda 3C mau ke 3D, maka kebutuhan angka kreditnya adalah 100 angka kredit, di mana angka kredit akumulasi kegiatan penunjangnya itu adalah 20 angka kredit dan bila ada kelebihan dapat diperhitungkan pada periode berikutnya. Untuk 3D ke 4A itu sama ya Bapak Ibu ya, kebutuhannya 100, akumulasi untuk penunjang 20. Nah, yang membedakan di sini ada kewajiban pengembangan profesi sebesar 6 angka kredit, di mana kelebihan angka kreditnya apabila ada kelebihan tidak dapat diperhitungkan pada periode penilaian berikutnya. Nah, sedangkan untuk pengelola BPJ ahli muda yang akan naik jenjang ke ahli madya, kebutuhan angka kreditnya adalah 200 angka kredit.
Nah selanjutnya, untuk pengelola HPPJ ahli madya dari 4A mau ke 4B ya Bapak Ibu ya, maupun 4B ke 4C ini sama kebutuhan angka kreditnya ada 150, kemudian, penunjangnya itu maksimal 30 angka kredit, kemudian apabila ada kelebihan angka kredit itu dapat diperhitungkan pada periode berikutnya karena masih dalam satu jenjang yang sama. Nah, selanjutnya terkait ketentuan, kenaikan jabatan, pengelola PBJ Bapak Ibu. Nah, untuk kenaikan jabatan itu ketentuannya harus ada atau tersedia formasi. Kemudian paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir, kemudian memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Selain angka kredit kumulatif, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, ya, apabila pengelola PBJ ahli muda yang akan naik, adil, maka wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi sebanyak 6 angka kredit. Kemudian setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ini untuk kenaikan jabatan, di mana pejabat fungsional yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka akan ditetapkan angka kreditnya sebesar 0, Bapak Ibu, karena sudah ada perbedaan jenjang jabatan. Dan angka kredit dari pengembangan profesi menjadi angka kredit akumulasi pada jabatan yang sama. Nah, selanjutnya ketentuan untuk kenaikan pangkatnya Bapak Ibu. Tadi jenjang, sekarang pangkatnya. Nah, untuk kenaikan pangkat itu paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Kemudian memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi dan setiap unsur penilaian kinerja paling rendah, baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini ada ketentuan yang, baru ya Bapak Ibu ya, sesuai di PRBKN nomor 11 tahun 2022, bahwa dalam hal pejabat fungsional tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan, jabatan fungsional ini dapat diusulkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali saja, tapi kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya. Eee, yang dimaksud dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan ini apabila yang bersangkutan itu dari 3D mau ke 4A, itu seperti kalau kita mau naik, apa, reguler ya Bapak Ibu, itu perlu S2 seperti itu. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, selanjutnya terkait angka kredit pemeliharaan. Angka kredit pemeliharaan ini adalah angka kredit bagi pengelola BPJS yang telah memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan, akan tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang yang akan diduduki, maka setiap tahun itu wajib memenuhi angka kredit pemeliharaan. Nah, angka kredit pemeliharaan ini juga ditujukan bagi pengelola PBJ Madya pangkat 4C ya Bapak Ibu ya, tadi adalah pangkat tertinggi, yaitu sebesar 20 angka kredit setiap tahunnya. Nah, untuk yang tadi ya Bapak Ibu telah memenuhi syarat tapi belum ada formasinya, maka untuk angka kredit pemeliharanya untuk pengelola BPJ pertama adalah 10 angka kredit tiap tahunnya. Nah, untuk pengelola BPJ muda itu 20. Selanjutnya terkait penilaian kinerja bagi pengelola PBJ. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan pengadaan barang jasa sampai dengan 31 Desember 2020 itu penyusunan penilaian kinerjanya itu sesuai mengacu pada Permenpan nomor 77 tahun 2012 di mana SKP itu terpisah dengan Dupak. Itulah penilaian kinerja. Nah, namun Bapak Ibu untuk penilaian jadi untuk kegiatan PBJ sampai dengan 31 Desember 2020 saat ini sudah tidak dapat dinilaikan. Karena sudah, di-state ya Bapak Ibu ya pada PRBKN bahwa peraturannya sudah dicabut dan paling lambat ya Bapak Ibu ya di PRBKN itu disampaikan maksimal itu untuk kenaikan pangkat, di Oktober 2022, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian untuk kegiatan di 2021 dan seterusnya? Nah, untuk kegiatan PBJ ini ada case khusus lagi Bapak Ibu untuk di 2021 itu karena ada perubahan peraturan sehingga pisah Bapak Ibu, antara semester 1 dan semester 2. Nah, untuk kegiatan PBJ di semester 1 tahun 2021, itu penilaian kinerjanya sesuai dengan Permenpan nomor 29 tahun 2020, di mana, itu berupa SKP untuk penilaian kinerjanya. Nah, untuk semester 2 2021 itu sesuai dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Nah, ini untuk alur penilaian kinerjanya ya Bapak Ibu ya. Ini untuk singkatnya, untuk alur penilaian kerjanya jadi pengelola PBJ itu, perlu mengajukan SKP-nya tadi ya Bapak untuk ke atasan langsung. Jika sudah dinilai oleh atasan langsung barulah nanti hasil penilaian tersebut diajukan ke tim menilai. Di mana nanti, ketua
ketua tim penilai ini akan membagikan penilaian untuk dinilai oleh tim penilai dan juga akan dicek dulu oleh sekretariat. Jadi dari tim penilai diserahkan ke sekretariat. Sekretariat jika sudah oke akan diberikan ke tim penilai. Nanti tim penilai apabila sudah selesai menilaikan akan disampaikan ke sekretariat dan kemudian nanti hasil penilaiannya akan disampaikan ke pejabat yang pernah menetapkan angka kredit. Nah, karena tadi ada ya Bapak Ibu ya setelah disampaikan bahwa tahun 2021 ini ada case khusus ya Bapak Ibu. Jadi ada ada pembagian untuk semester 1 dan semester 2. Nah, kemudian apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam pengusulan PAK pengelola BPJ pada tahun 2021. Nah, untuk semester 1 di mana ini adalah untuk Januari dan Juni, dokumen yang dibutuhkan adalah formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil, kemudian penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil dan penilaian prestasi kerja PNS. Nah, kemudian, surat pernyataan melakukan kegiatan tugas jabatan. Nah, surat pernyataan melakukan kegiatan tugas jabatan ini wajib ya Bapak Ibu ya, karena kan yang memang mau dinilai itu adalah tugas jabatannya, ketika yang bersangkutan mengerjakan akan dinilai, maka SPMK-nya perlu disampaikan. Nah, begitu juga, untuk pengembangan profesi dan penunjang. Nah, untuk kegiatan pengembangan profesi dan penunjang ini, tidak wajib ketika memang CFPBJ ini tidak akan mengajukan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang. Namun jika pengelola BPJ ini akan mengajukan kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang, maka surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang itu juga harus disampaikan. Nah, begitu juga di semester 2 Bapak Ibu. Nah, untuk semester 2 sama, SPMK itu sifatnya sama ya Bapak Ibu ya, ketika akan mengajukan pengembangan profesi dan penunjang, maka SPMK-nya ini perlu ada, di mana SPMK kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang, itu antara semester 1 dan semester 2 dipisah Bapak Ibu. Juga SPMK kegiatan tugas jabatan. Nah, untuk semester 2 itu dokumennya agak berbeda ya Bapak Ibu ya, untuk yang, pengajuan penilaiannya yaitu SKP yang sudah dinilai oleh pejabat penilai, ini karena sesuai dengan Permen 8. Kemudian ada form keterkaitan SKP dengan angka kredit CFPBPJ. Kemudian lagi adalah penilaian angka kredit berdasarkan keterkaitan SKP dengan angka kredit CFPBPJ. Selanjutnya terkait, untuk, tim penilai Bapak Ibu. Nah, ini perlu dilihat juga Bapak Ibu. Nah, untuk, tim menilai itu ada 2 Bapak Ibu, ada tim menilai pusat dan tim menilai unit kerja. Nah, untuk tim menilai pusat, itu untuk angka kredit pengelola ahli, madya, seperti itu. Nah, untuk pengelola, pertama dan muda, maka tim menilai adalah tim menilai unit kerja. Kemudian untuk terkait usulannya, usulan penilaian angka kredit ini, pengelola BPJ ini untuk ahli madya mengajukan capaian SKP sebagai bahan usulan PAK yang disampaikan oleh atasan langsung pengelola BPJ kepada pejabat yang mengusulkan angka kredit melalui pimpinan unit kerja. Nah, untuk ahli pertama dan ahli muda ini mengajukan capaian SKP sebagai bahan usulan PAK-nya tadi yang disampaikan oleh atasan langsung pengelola BPJ kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Karena tadi ya tim penilainya adalah tim penilai unit kerja. Nah, ini adalah contoh SPMK-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah SPMK kegiatan pengelola pengadaan barang jasa. Ini nanti uraian kegiatan yang diajukannya itu berdasarkan butir kegiatan yang memang diajukan saja. Kemudian yang tadi adalah pengembangan profesi dan penunjang seperti itu. Nah, ini untuk contoh SKP-nya ya Bapak Ibu ya untuk semester 1 tahun 2021. Tadi ya Bapak Ibu disampaikan ada form namanya formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Nah, formulir ini berisikan kinerja utama dan tugas tambahan, di mana kinerja utama ini adalah target kinerja yang diambil dari lampiran 1 Permen 29 tahun 2020. Nah, untuk kinerja utama ini bisa berisikan butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya maupun butir kegiatan beda jenjang seperti itu. Misalkan yang bersangkutan itu pertama, kemudian ditugaskan ke muda, maka butir kegiatan di muda ini pun bisa dimasukkan di formulir sasaran kerjanya. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini butir kegiatan yang ada di lampiran 1, ini juga adalah angka kredit yang ada di lampiran 1. Nah, ketika mengajukan review dokumen ternyata di sini perandaiannya ya Bapak Ibu ya, itu akan menghasilkan 30 dokumen. Nah, dari 30 dokumen ini maka dari kegiatan review dokumen ini akan mendapatkan 1,2 angka kredit. Nah, ini begitu seterusnya. Nah, ketika ini karena yang bersangkutan ini
adalah pengelola BJ pertama, ternyata yang bersangkutan mengajukan Putri Jenjang Muda Bapak Ibu, yaitu menyusun HPS pada pekerjaan dengan output barang jadi, layanan jasa lainnya yang sederhana ataupun pekerjaan konsul perseorangan. Maka angka kredit yang diperoleh ini langsung ya Bapak Ibu 25 dikalikan 0,1 ini langsung dikalikan 80% sehingga angka kreditnya sebesar 2 angka kredit dari Buter menyusun HPS ini. Nah, dari form yang tadi selanjutnya harus juga Bapak Ibu ya, pengelola PBJ ini menyusun form penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Nah, di mana ini seharusnya ini hanya Januari sampai dengan Juni ya Bapak Ibu ya, ini masih belum sesuai. Ini harusnya Januari sampai dengan Juni. Nah, ini ada target yang tadi sudah disusun di formulir sebelumnya. Nah, ini adalah realisasinya. Jadi nanti mungkin saja di sini lebih besar ataupun lebih kecil seperti itu Bapak Ibu. Nah, di pengukuran inilah yang nanti juga kenapa harus disampaikan karena di sini nanti akan dicek oleh tim menilai Bapak Ibu. Apakah betul ada 30 dokumen review apa berita acara review dokumen persiapan seperti itu. Apakah betul ada 30 dokumen penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan seperti itu. Selain, ini yang terakhir adalah penilaian. Nah, harus sampai di sini Bapak Ibu sebelum mengajukan penilaian angka kredit ke tim penilai. Jadi harus ada penilaian dari atasan. Nah, dari hasil pengukuran tadi, diajukanlah ke tim penilai angka kredit Bapak Ibu untuk dilakukan penilaian kesesuaian antara jumlah dokumennya. Seperti saya sampaikan tadi ya, apakah betul ada 30 berita acara, seperti itu. Nah, setelah nanti, dari ini ya Bapak Ibu sudah diajukan sampai di penilaian, inilah nanti bisa diajukan ke tim penilai. Nah, apabila tim penilai sudah melakukan penilaian Bapak Ibu dari, hasil pengajuan yang tadi, dari pengukuran, nanti tim penilai itu akan menulis, hasilnya ya Bapak Ibu, itu akan dituangkan pada penilaian capaian angka kredit, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini asumsinya tadi hasilnya ternyata adalah sama antara yang diajukan seorang pengelola PBJ dengan tim penilai. Nah, ini target adalah target yang ada yang di, formulir tadi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke semester 2. Nah, untuk semester 2 ini ada form lampiran keterkaitan SKP dengan butir kegiatan Bapak Ibu. Jadi untuk SKP-nya tentunya kita sama ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan Permen 48. Nah, selanjutnya ada form tambahan lagi Bapak Ibu, yaitu form lampiran keterkaitan SKP CF dengan butir kegiatan. Nah, ini selanjutnya juga ada lagi penilaiannya Bapak Ibu, penilaian angka kredit berdasarkan keterkaitan SKP dengan angka kredit CFBBJ ini juga perlu disampaikan. Jadi dari SKP tadi ya Bapak, SKP yang sesuai dengan Permen 8, itu dituangkan di sini Bapak Ibu, bagaimana rencana kerjanya, kemudian rencana kerja ini disesuaikan dengan butir kegiatan yang ada di lampiran 1, Permenpan 29 tahun 2020. Jadi butir kegiatannya tetap menggunakan Permenpan 29. Tapi untuk, SKP-nya kita mengacu ke Permenpan 8, seperti itu. Nah, ini dilanjutkan lagi dari rencana kerja yang ada di SKP, kemudian ini butir kegiatan yang ada di lampiran 1 sesuaikan ya Bapak Ibu, kesesuaiannya, kemudian outputnya apa, dokumen atau berita acara atau summary report seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini angka kredit ini adalah angka kredit yang ada di lampiran 1 Bapak Ibu, yang ada di lampiran 1 disampaikan misalkan, melakukan review maka angka kredit yang di lampiran 1 adalah berapa. Nah, kuantitas ini adalah volume yang akan diajukan, misalkan berita acara reviewnya ada berapa, seperti itu. Nah, itu disampaikan di sini. Nah, nanti akan menghasilkan, angka kreditnya, jumlah angka kreditnya, seperti itu. Nah, untuk formulir selanjutnya, ini adalah form untuk penilaian angka kredit Bapak Ibu. Ini melanjutkan ya tadi ya Bapak Ibu ya, sudah diisi di sini. Nah, nanti tim penilai ini akan melihat kesesuaiannya apakah sesuai, volume kuantitasnya yang diajukan itu apakah betul ada bukti dukungnya sesuai. Nah, nanti akan dituangkan pada form penilaian angka kredit berdasarkan keterkaitan SKP dengan angka kredit yang untuk form untuk tim menilai. Nah, tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu akan mengajukan kegiatan pengembangan profesi maupun penunjang, maka Bapak Ibu perlu menyampaikan di SPMK. Nah, dari SPMK tadi Bapak Ibu, apabila tim penilai ini setuju dengan atau sesuai gitu ya, betul-betul bukti dukungnya ada, maka nanti tim penilai ini akan mengeluarkan ya Bapak Ibu ya, hasil penilaian angka kredit dari pengembangan profesi dan kegiatan penunjang.
Berarti di sini anggapannya adalah mawar itu mengajukan pelatihan pembentukan dan ternyata memang ada sertifikatnya sehingga tim penilai mengeluarkan hasil penilaian pengembangan profesi yang itu angka kreditnya 0,5. Begitu juga di penunjang yaitu menjadi tim penilai dan telah melakukan penilaian. Di mana telah melakukan satu penilaian sehingga ada laporannya ya hasil pelaporannya sehingga mendapatkan 0,04. Nah, dari penilaian tadi Bapak semester 1, semester 2 barulah nanti dituangkan di penetapan angka kredit. Di mana untuk di sini itu perlu dilihat bahwa maksimal hanya 150% dari target angka kredit minimal sesuai dengan jenjang. Nah, untuk penunjang itu dilihatnya di akumulasinya Bapak Ibu. Jadi bukan di bagian baru, tapi di jumlahnya akumulasinya. Apakah lebih dari 20% atau tidak, seperti itu. Kemudian nanti bisa dilihat hasilnya kerja di itu dapat atau tidak dapatkah dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang setingkat lebih tinggi. Gitu. Jadi sekian Bapak Ibu ya eh, paparan atau materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Eko.